Bagaimana yang sudah dijelaskan oleh Mbak Adita tadi di pembukaan, saya selaku Kasatgas akan menyampaikan surat edaran bernomor 14 tahun 2021 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri dalam masa pandemi COVID-19, khususnya menjadi penjabaran dari pelaksanaan PPKM darurat. Ini semua demi keselamatan kita bersama. Maksud dari pemberlakuan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat terhadap pelaku perjalanan orang dalam negeri dalam masa pandemi ini ditujukan untuk meningkatkan penerapan prokes dalam kebiasaan baru bagi terciptanya kehidupan produktif dan aman COVID-19. Yang berikutnya mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19. Dan yang ketiga melakukan pembatasan pelaku perjalanan, pengguna moda transportasi udara, laut, kereta api, dan darat. Substansi dari pengaturan dalam surat edaran nomor 14 ini adalah menyangkut masalah protokol pelaku perjalanan dalam negeri yang berisi ketentuan wajib yang dilaksanakan secara umum. Yang pertama adalah setiap individu yang melaksanakan perjalanan wajib menerapkan protokol kesehatan 3M. Pengetatan protokol kesehatan ini ditekankan kepada pemakaian masker dengan benar. Masker harus menutupi hidung dan mulut. Memakai masker kain 3 lapis atau masker medis. Kemudian tidak berbicara 1 atau 2 arah selama perjalanan. Dan tidak boleh makan dan minum dalam perjalanan kurang dari 2 jam, kecuali untuk keperluan medis, untuk mengkonsumsi obat. Yang selanjutnya, perjalanan kendaraan pribadi atau umum bertanggung jawab atas kesehatannya, serta patuh pada ketentuan yang berlaku. Apabila hasil tes RT-PCR atau rapid test antigen negatif, namun bergejala, tidak boleh melanjutkan perjalanan dan wajib melakukan tes diagnostik RT-PCR dan isoman selama waktu tunggu. Selanjutnya, ketentuan syarat vaksinasi diberlakukan untuk pelaku perjalanan. Yang pertama, pelaku perjalanan wajib menunjukkan kartu vaksin dosis pertama. Kemudian surat keterangan negatif RT-PCR atau rapid test antigen. 2, penumpang dengan kepentingan khusus yang tidak atau belum divaksin dengan alasan medis berdasarkan keterangan dari dokter spesialis dapat melakukan perjalanan dengan menunjukkan surat negatif RT-PCR atau rapid test antigen. Ketiga, syarat testing atau vaksinasi untuk transportasi perintis wilayah perbatasan, daerah 3T, dan pelayaran terbatas menyesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Adapun poin-poin perubahan ketentuan syarat testing pelaku perjalanan dalam negeri. Semula diatur dengan ST Satgas nomor 12 tahun 2021 untuk perjalanan di Pulau Bali, Pulau Jawa, dan luar Pulau Jawa. Kita rubah dengan ST Satgas nomor 14 tahun 2021 dengan ketentuan untuk seluruh daerah tujuan, sebagaimana yang sudah saya sampaikan pemberlakuan syarat vaksinasi. Di samping itu, khusus untuk moda transportasi udara, RT-PCR diberlakukan maksimal 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan dan mengisi e-hack. Yang berikutnya, untuk transport laut, penerbangan laut, transport darat pribadi atau umum, sepeda motor, kendaraan, barang atau logistik, dan kereta api antar kota diberlakukan persyaratan PCR maksimal 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Antigen maksimal 1 kali 24 jam atau onsite sebelum keberangkatan.
Dan yang ketiga, untuk transportasi laut dan penyeberangan laut ditambahkan mengisi EHEC. Yang berikutnya, untuk darat, perjalanan darat, kendaraan pribadi atau umum dalam satu wilayah aglomerasi tidak diwajibkan menunjukkan kartu vaksin atau RT-PCR atau antigen. Pelaku perjalanan usia anak, usia di bawah 18 tahun wajib menunjukkan kartu vaksin. Ulangi, usia di atas 18 tahun wajib menunjukkan kartu vaksin pertama dan RT-PCR maksimal 2 kali 24 jam atau rapid test antigen 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Agar supaya pelaksanaan SE ini dapat dilaksanakan dengan tegas dan terukur, maka pemantauan dan pengendalian serta evaluasi akan dilaksanakan oleh Satgas dan berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Yang pertama, Satgas daerah dibantu otoritas penyelenggaraan transportasi umum melakukan pengendalian dengan membentuk pos pengamanan terpadu. Nanti secara teknis akan dijelaskan oleh Kakor Lantas. Kemudian otoritas pengelola dan penyelenggaraan transportasi umum melakukan pengawasan selama penyelenggaraan operasional transportasi umum. Yang ketiga, kementerian lembaga, TNI, Polri, dan pemerintah daerah berhak melakukan pelarangan perjalanan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, instansi berwenang melaksanakan pendisiplinan prokes dan penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Kelima, otoritas penyelenggaraan transportasi umum wajib memverifikasi keabsahan surat keterangan negatif RT-PCR atau antigen untuk mencegah pemalsuan. Yang keenam, pemalsuan surat keterangan RT-PCR dan rapid test antigen dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian poin-poin penting di dalam Surat Edaran Satgas nomor 14 tahun 2021 berlaku efektif per 3 Juli 2021 sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian sesuai dengan kebutuhan dan atau dengan perkembangan terakhir di lapangan. Demikian yang saya sampaikan, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Santi, Santi, Santi Om, Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan.